Kata Nabi, telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah. Ufturidu alaikum siyamu, di mana bulan suci Ramadan adalah satu-satunya bulan dalam kalender kita diwajibkan ibadat puasa. Karena itu alangkah ruginya ketika setiap orang yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat 12 bulan, kita beraktivitas 12 bulan, kita makan minum di siang hari, cuma diwajibkan 1 bulan, kita nggak sanggup melaksanakan. Oleh karena itu, ketika Allah Subhanahu wa taala anugerahkan bulan yang penuh berkah yang tinggal di ambang pintu ini, maka sudah sepantasnya orang-orang yang beriman menjadikan bulan ini sebagai momentum kita bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari kejadian-kejadian kita beberapa hari ini. Bagaimana kita sebagai manusia, ternyata apa yang kita miliki tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Teknologi secanggih apapun, senjata sehebat apapun yang katanya mampu mengalahkan apapun, ternyata baru disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang enggak kelihatan, yang bahkan kalau diperbesar dengan mikroskop 1000 kali lipat itu kelihatannya masih kecil. Artinya dengan mikroskop saja kelihatannya masih kecil, apalagi dengan telanjang mata. Tapi ternyata sesuatu yang telanjang mata itu sehebat Amerika pun kelabakan menghadapi. Itu artinya kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pantas kalau Nabi ajarkan kita, Allah Subhanahu wa taala ajarkan kita dengan ucapan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat mengambil hikmah dari ini semua. Betapa kita yang tadinya jarang ke masjid, jarang ke mushola, kangen rasanya sholat berjamaah. Bahkan kita juga mengalami bagaimana pedihnya hati ini ketika di mana-mana masjid terkunci. Mau sholat Jumat susah, karena memang nggak boleh. Bahkan saya dengar pemerintah kota Jakarta pun besok sudah melakukan PSBB. Nggak boleh siapapun berangkat bareng-bareng, nggak boleh ada orang keluar rumah, nggak boleh macam-macam. Kemarin-kemarin kita mungkin jarang ke masjid, jarang ke mushola. Ternyata ketika memang dilarang, justru kita malah kangen. Saya pribadi mengalami bagaimana kemarin-kemarin jadi imam dalam sholat, makmumnya banyak. Sekarang harus terpaksa makmumnya cuma isi dan anak-anak. Jadi ini semua ada hikmah untuk kita semuanya, sekaligus peringatan keras dari Allah Subhanahu wa taala betapa kita ini manusia gak ada apa-apanya. Dan bagaimana kalau kemudian ternyata ini adalah akhir dari segala-galanya, sementara kita belum dekat sama Allah, kita belum banyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ingatkan saudara-saudara kita yang sampai hari ini belum sholat, buruan sholat. Yang sampai hari ini belum mau dekat sama Allah, masih melakukan kejahatan dan dosa, buruan taubat, mumpung masih ada waktu. Karena kita bisa merasakan sendiri bagaimana sulitnya kita hari ini. Mau dagang mungkin beda dengan kemarin-kemarin. Orang yang beli takut, mau ke pasar mikir-mikir dulu dan sebagainya. Maka buat kita ketika masuk menjelang bulan suci Ramadan, waktu yang tepat bagi kita, apalagi kemarin sudah malam nisfu Sya'ban, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon maaf kepada semua orang. Karena kita tahu malam nisfu Sya'ban adalah malam pergantian catatan amal kita. Maka apabila kita punya salah kepada orang lain, segeralah minta maaf. Karena lagi-lagi kita gak pernah tahu bagaimana zaman ini akan berakhir. Wallahu a'lam bishawab. Tapi tanda-tanda itu sudah kelihatan semua. Tanda-tanda itu sudah kelihatan semua. Bagaimana meski ditutup,
Bahkan hari ini yang mengadakan pengajian pun masih yang ada yang nekat ngaji seperti kita ini Pak, disurati oleh Pemda. Yang bahkan sudah ada pengumuman bahwa kalaupun Ramadan besok masih seperti ini, maka taraweh kita dihimbau untuk tidak dilakukan berjamaah. Tapi jangan panik, sekali lagi bahwa ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala tetap harus dilanjutkan. Kita masih bisa berpuasa di bulan suci Ramadan, taraweh pun walaupun jelas berbeda antara sendirian dengan berjamaah. Kalau berjamaah biasanya rada semangat. Tapi kalau masing-masing di rumah ini justru ujiannya makin berat. Karena kalau kita sholatnya di musola, semangat untuk berjamaah, semangat untuk awal waktu masih lumayan. Karena ada panggilan adzan, ada nggak enak rasa hati. Tapi ketika ini kita nggak boleh berjamaah, justru tantangan ujian keimanan kita, sanggupkah kita saat di rumah pun bisa sholat awal waktu. Memang ini berat. Biasanya beda. Kalau di musola bawaannya masih mau sholat di awal waktu, tapi kalau sudah di rumah, ini ujiannya luar biasa. Jadi saya rasain sendiri betapa, apalagi misalnya kita mau ngajakin istri, mau ngajakin anak sholat, mereka masih males. Tambah entar aja. Ya oleh karena itu mudah-mudahan kalaupun keadaan seperti ini masih terjadi sampai bulan suci Ramadan, kita masih bisa taraweh bersama keluarga kita masing-masing. Ya, taraweh kita walaupun mungkin nggak sama seperti di musola, ya sama jumlahnya 20 rakaat. Kita bisa lakukan tidak terlalu cepat. Surat yang belum bisa kita baca, mumpung masih ada waktu 2 minggu, apalin. Toh gampang, kita bisa baca dari mulai surah At-Takatsur, Al-Hakumut sampai Tabbat. Ya, karena Al-Hakumut, Al-Ikhlas, kemudian Al-Asr, Al-Ikhlas, itu biasanya kalau kita kerjakan secara urutan surat sampai Tabbat jumlahnya 20 rakaat. Tabbat itu rakaat yang terakhir, ke-19, ke-20-nya adalah surah Al-Ikhlas. Jadi tetap karena bulan suci Ramadan adalah syahrul mubarak, bulan yang penuh berkah. Kata Nabi, orang yang menghidupkan malam Ramadan, man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang yang tetap menghidupkan bulan suci Ramadan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan tetap tarawih, qiyamul lail, qiyamul Ramadan, tadarus Al-Qur'an, bersedekah, lakukan di rumah, enggak ada masalah. Dengan penuh iman dan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, Nabi sampaikan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah ampuni dosa-dosanya. Ya, tetap menjadikan bulan suci Ramadan bulan untuk kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin kalau getaran-getaran doa yang terus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, istighotsah, bahkan malam ini beberapa ulama yang menganjurkan istighotsah bersama. Jadi malam ini malam Jumat, malam kedua, pertengahan kedua di bulan Sya'ban, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua urusan ini cepat selesai. Karena memang kelihatannya mau tidak mau, suka tidak suka, ya kita harus menerimanya apa adanya. Makanya tetap bersabar, tetap tidak mengeluh atau apalagi sampai kehilangan akal sehat. Sudah banyak orang yang kehilangan akal sehat. Orang yang beriman tetap bersabar, tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa puasa di bulan suci Ramadan dengan tetap sahur, tetap berbuka, tetap tarawih, tetap tadarus Al-Qur'an, walaupun bisa jadi tidak kita laksanakan secara berjamaah bersama-sama jamaah, tetapi bisa kita laksanakan di rumah bersama-sama keluarga kita. Ya, ini anjuran Nabi karena di bulan Ramadan tuftahu fihi abwabul jannah. Allah bukakan pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, ditutup pintu neraka. Jadi lagi-lagi ujiannya akan semakin berat karena yang kita kerjain jelas kalau kita kerjainnya di rumah ini penyakit riaknya rada sedikit. Karena kadang-kadang kita ya tadi itu
Sebagai manusia biasa kita ketika ibadah bersama-sama masih ada ria. Buka puasa bersama masih ada ria. Lebaran masih ada ria, pengen pajang baju baru dan sebagainya. Tapi insya Allah dengan ujian ini orang nggak mungkin lagi mau ria sama siapa, orang nggak boleh keluar. Nggak perlu lagi pakai baju baru. Yang penting bagaimana ibadah kita di bulan Ramadan ini menjadi ibadah yang terbaik buat kita semua. Mudah-mudahan menjadi momentum kita yang terbaik. Karena orang hari ini dipaksa pakaiannya sudah menutup aurat. Ya karena semua orang nggak lagi memandang orang, wajahnya nggak kelihatan. Nah ditutup dengan masker. Orang disuruh tutup masker, sebenarnya pelajaran juga buat kita. Bagaimana kita menjaga omongan lisan kita, menghindari hal-hal yang tidak perlu. Jadi yang perlu-perlu aja diomongin, karena ditutup. Ini pelajaran buat kita bahwa seharusnya menggunakan masker ini, masker batin juga insya Allah seumur hidup kita hanya berkata dengan perkataan yang baik-baik saja. Inilah para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, karena memang keadaan seperti ini, tetap bersabar. Insya Allah tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Karena memang malam ini juga sudah pasca nisfu Sya'ban. Sedianya kita pengen mungkin masih ada pertemuan di minggu yang akan datang, tapi karena kondisi kota Jakarta demikian adanya, maka mohon maaf, beribu-ribu maaf kepada para jamaah ya, karena mungkin malam ini adalah malam taklim kita yang terakhir. Insya Allah masih ada, walaupun masih ada di bulan Sya'ban malam Jumat yang ketiga, tetapi lagi-lagi kondisi ini mengharuskan kita untuk segera mengakhiri taklim kita pada malam hari ini. Yang punya handphone insya Allah nanti di bulan suci Ramadan juga saya akan tak bagikan nanti share video saya yang mungkin ya karena mungkin wayahna itu. Jadi mau nggak mau sekarang ceramahnya dengerinnya melalui video call, melalui rekaman video. Kalaupun ada persoalan agama, ya tanya jawab agama silakan disampaikan melalui WA. Kalau mungkin kita tidak bisa ketemu, dan nasihat-nasihat keagamaan juga insya Allah saya akan mencoba untuk di-share grup-grup kita agar bisa lebih bermanfaat dan saling mengingatkan kita. Ya karena pastinya keadaan seperti ini menguji keimanan kita, apakah kita sabar dalam menghadapi ujian ini. Tapi yakin dan percayalah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mendolimi kita. Wa ma kana rabbuka bidzallabil lil 'abid. Tuhanmu tidak akan pernah mendolimi hamba. Ya, mudah-mudahan sebagaimana yang sering saya sampaikan, ketika orang yang beriman mendapatkan ujian, hakikatnya itu adalah sebagai bentuk naiknya derajat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Momentum penutupan kita pada malam hari ini, izinkan saya Al-Fakir mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada para jamaah. Jika mungkin selama 1 tahun pengajian kita, saya yakin dan percaya saya sering sekali banyak absen, karenanya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan saya juga sudah membuka hati saya apabila ada jamaah yang punya salah, insya Allah sudah saya maafkan. Mudah-mudahan walaupun suasana Ramadan kita berbeda dengan biasanya, bahkan saya kemarin sempat nangis karena acara nisfu Sya'ban pun berbeda dengan malam-malam nisfu Sya'ban di tahun-tahun yang lalu. Ya, karena mau nggak mau semua jaga jarak, semua sepi. Bahkan pengajian pun yang penutupan normal cuma musola Al-Bandar. Semua taklim saya penutupan pakai WA semua. Guru mohon maaf semuanya ditutup sekarang aja, ya udah nggak ada hadir seperti ini. Tapi alhamdulillah musola Al-Bandar ini masih penutupan normal. Walaupun lagi-lagi saya pun udah diingatkan kita lagi-lagi nggak bisa lama-lama. Ya anggaplah ini sebagai penutupan yang darurat. Mudah-mudahan tidak mengurangi khidmat dan kekhusyuan kita. Kita saling memaafkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tolong kita semua tetap jaga semangat untuk beribadah. Ya tetap yang punya rezeki berlebih silakan berbagi kepada orang lain. Yang kekurangan silakan bersabar. Ya, kita irit-irit bagaimana caranya agar supaya keadaan seperti ini pun kita dapat tetap istiqomah menghidupi keluarga kita
lagi insya Allah rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala pasti akan diberikan kepada hamba. Yang terakhir, mari sama-sama kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca satu kitab, kita kirimkan doa kepada almarhum orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, semoga Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima segala amal ibadahnya, menjadikan Allah bin riyadil jannah. Al-Fatihah ila hadhihi dunya wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alaina wa liman asalla ilaina wa liman haqqana 'alaina wa liwalidina wa li abaina wa li ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa 'ammina wa 'ammatina wa akhaina wa akhwalatina wa li masyayikhina wa ustadina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat, khususan ila almarhum. Silakan sebutkan namanya masing-masing. Wa ila hadhihi an-niyyah lidaf'il bala syai'un lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu alaihi wasallam ya maulana ya ma'bud. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati wa qarabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana wa ya ilahana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna wa liman syahidah wa liman hadarana wa liman ghaibana wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anfa'na al bala wal waba wal fahsya bima dhahara Allahumma inna nas'aluka at-tuqa wal 'afiyata wal 'afiyata fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan wa ballighna ramadan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana salli wa ala rabbana fa innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Faqad subhana rabbika izzati 'amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Mari sama-sama kita ikrarkan untuk saling memaafkan. Mudah-mudahan bulan suci Ramadan kita bukan saja diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kesalahan-kesalahan kita kepada saudara-saudara kita juga sudah dimaafkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya maafkan. Saya maafkan. Saya ridhokan. Saya ridhokan. Segala kesalahan-kesalahan. Segala kesalahan-kesalahan. Saudara-saudara saya. Saudara-saudara saya. Kawan-kawan saya. Kawan-kawan saya. Guru-guru saya. Guru-guru saya. Baik kesalahan. Baik kesalahan. Yang disengaja. Yang disengaja. Maupun yang tidak disengaja. Maupun yang tidak disengaja. Saya ikhlas. Saya ikhlas. Saya ridho. Saya ridho. Untuk memaafkan. Untuk memaafkan. Mudah-mudahan ikrar kita di lisan sampai ke hati kita untuk saling memaafkan segala kesalahan-kesalahan saudara-saudara kita. Mudah-mudahan Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang terbaik untuk kita semua. Terima kasih dan mohon maaf. Insya Allah taklim kita akan ketemu lagi pada Syawal pada
pada Idul Fitri dengan suasana yang lebih baik lagi, Amin. suasana yang lebih kondusif lagi, dengan penuh rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.